Sudah banyak orang yang tahu jika jangkrik seringkali dibuat sebagai pakan burung. Maka dari itu sehingga membuat jangkrik menjadi lebih mahal harganya dibandingkan sebelumnya. Bahkan di toko hewan jangkrik dijual dengan harga 100.000 per kilonya. Mahal banget bukan? Ya tentu saja dong mahal. Makanya nggak ada salahnya jika saat ini Anda memulai budidaya jangkrik. Cara ternak jangkrik pemula. Number 8. Kelebihan budidaya jangkrik. Jangkrik merupakan salah satu jenis serangga yang sering dijadikan pakan hewan peliharaan dan ternak sehingga permintaannya tak pernah surut. Jika kalian di sini tertarik budidaya jangkrik, ada cara jitu yang cukup mudah. Kamu siap mendulang untung dari bisnis ini? Bisa dengan keuntungan yang masih minim dan bahkan juga bisa dengan keuntungan yang besar tentunya. Termasuk bagi pemula yang ingin menjadikan budidaya jangkrik sebagai lahan bisnis. Permintaan tak surut terhadap serangga ini lantaran kerap jadi pakan burung, ikan, dan reptil. Kamu juga harus tahu tentang karakteristik jangkrik sebelum memulai budidaya. Berdasarkan penelusuran, terdapat lebih dari 1.000 spesies jangkrik di daerah tropis. Number 7. Jenis jangkrik yang bisa dibudidaya. Banyak memang jenis jangkrik yang bisa dibudidaya saat ini. Bahkan beberapa jangkrik dijual dengan harga yang cukup mahal lantaran semua burung membutuhkan hewan tersebut. Nah, daripada kalian hanya bisa membelinya dengan harga mahal, alangkah lebih baiknya jika kalian berusaha untuk membudidayakan hewan ini agar dapat banyak keuntungan. Bahkan kalian bisa menjadi seorang jutawan hanya dengan memulai budidaya hewan jangkrik. Tentu saja pengen bukan? Jelas dong pengen. Adapun di Indonesia setidaknya sudah dikenal seratusan spesies jangkrik. Cara jitu budidaya jangkrik ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan sebelum memulai budidaya. Sebelumnya, kenali dulu karakteristiknya sebelum budidaya jangkrik. Number 6. Karakteristik jangkrik. Sebelum pada akhirnya kalian memutuskan untuk membudidayakan hewan ini, maka perlu Anda ketahui terlebih dahulu jika hewan ini sangat bermanfaat bagi burung cucak hijau dan lainnya. Makanya hewan ini sudah dijual dengan harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan harga beberapa tahun yang lalu. Hewan herbivora di alam bebas memakan daun-daunan muda seperti rerumputan. Dalam lingkungan budidaya bisa diberi pakan sayuran hijau yang banyak mengandung air seperti sawi, bayam, selada, mentimun, dan daun pepaya. Menyukai tempat gelap. Number 5. Menentukan lokasi. Jangkrik sangat menyukai lokasi tenang, sunyi, dan teduh. Selain itu, senang mendapat sirkulasi udara yang baik untuk penyesuaian suhu ruangan. Hindari lokasi yang ramai dan bising seperti pasar atau jalan raya. Lingkungan yang jauh dari kegiatan manusia sangat digemari oleh jangkrik. Ruangan tempat ternak jangkrik tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Number 4. Persiapan kandang. Tidak hanya menyiapkan lokasinya saja jika kalian ingin memulai budidaya hewan jangkrik, namun yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum lainnya disiapkan yaitu kandang. Nah, tidak sembarangan kandang yang bisa kalian gunakan dalam budidaya jangkrik ya guys. Ada beberapa kandang khusus yang memang dibuat untuk budidaya jangkrik itu sendiri. Kandang untuk budidaya jangkrik bisa dibuat dari berbagai bahan seperti kardus, papan, atau triplek. Desain kandang untuk ternak jangkrik kotak seperti peti bisa terbuat dari papan atau triplex dengan tulang dari kayu atau kaso kayu reng. Biasanya untuk ukuran panjang kandang yang sering dibuat dalam budidaya jangkrik yaitu 100 cm,
lebar 60 cm dan tinggi 30 cm hingga 40 cm. Gunakan lem pada setiap sambungan dan sudut peti agar jangkrik yang baru menetas tidak keluar lewat celah sambungan. Ini mengingat ukuran jangkrik yang baru menetas sangat kecil. Permukaan bagian atas harus bisa dibuka tutup dengan menggunakan engsel. Perlu diperhatikan juga jika pada sisi muka dan belakang diberi lubang ventilasi sekitar 50 x 7 cm. Posisi lubang sekitar 10 cm dari atas. Ventilasi ditutup dengan kaca kawat ukuran halus agar jangkrik kecil tidak bisa kabur. Memang harus sangat teliti ya sahabat, karena jangkrik termasuk dalam salah satu hewan kecil yang bisa saja kabur hanya melewati lubang-lubang kecil yang berada di sela-sela kandang. Number 3. Kelengkapan untuk kandang. Bagi kalian yang sudah paham tentang pembuatan kandang jangkrik, maka langkah selanjutnya yaitu kalian harus bisa membuat hewan tersebut senyaman mungkin berada dalam kandang tersebut. Nah, salah satunya yaitu dengan cara memberikan kaki-kaki pada kandangnya agar jangkrik tidak merasakan dinginnya lantai yang tidak baik untuk perkembangan tubuhnya. Pasang kaki-kaki pada keadaan atau keempat sudut peti sekitar 10 cm. Jangan lupa juga kalian harus, jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Letakkan mangkuk yang diisi air atau cairan lain untuk mencegah hama seperti semut masuk ke dalam kandang. Kondisi kandang harus jauh dari binatang pengganggu. Kelembaban pun harus terus dikontrol terutama saat musim kemarau. Untuk menjaga kelembaban bisa dengan menyemprotkan atau menutup kandang dengan karung goni basah. Number 2. Tahap mulai pembibitan. Jika kandang sudah dibuat dengan prosedur yang sesuai dengan syarat, maka langkah selanjutnya kalian lanjut dengan pembibitan. Nah, seperti yang sudah banyak orang ketahui, jika dalam tahapan ini seringkali dibuat rumit lantaran banyak yang belum paham bagaimana cara memilih bibit yang berkualitas. Karena dengan bibit yang berkualitas, tentu saja budidaya jangkrik yang kalian rintis akan mengalami kesuksesan luar biasa. Bahkan bisa mendapatkan keuntungan ratusan juta dalam sekali panen. Bibit jangkrik haruslah yang sehat, tidak sakit, tidak cacat, dan umurnya sekitar 10-20 hari. Calon induk jangkrik yang bisa atau yang baik adalah jangkrik yang berasal dari tangkapan alam bebas. Ini karena biasanya memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik. Namun, bibit yang bisa dibeli dari toko pakan yang menyediakan pakan hidup. Adapun cara membedakan jangkrik jantan dan betina yang paling mudah adalah melihat ekornya. Jangkrik jantan hanya memiliki 2 helai ekor, sedangkan betina terlihat memiliki 3 helai ekor. Number 1. Tahap mengawinkan jangkrik. Tempat untuk mengawinkan jangkrik sebaiknya terpisah dengan tempat pembesaran anakan. Kondisi kandang untuk mengawinkan sebaiknya dibuat mirip dengan habitat jangkrik di alam. Dinding kandang bisa diolesi tanah liat, semen putih, serta diberi daun-daun kering, seperti daun jati, daun pisang, atau serutan kayu. Jangkrik yang akan dikawinkan harus berasal dari spesies yang sama. Bila indukan jantan dan betina berbeda spesies, perkawinan tidak akan terjadi. Untuk mengawinkan jangkrik, masukkan indukan betina dan jantan dengan perbandingan 10:2. Dalam kandang perkawinan, siapkan bak pasir atau tanah sebagai tempat penelusuran atau peneluran. Selama masa perkawinan, jangkrik jantan akan mengeluarkan suara derik terus-menerus. Jangkrik betina yang telah dibuahi akan bertelur. Telur biasanya diletakkan dalam pasir atau tanah. Jangkrik harus mendapatkan asupan pakan yang cukup seperti kubis, sawi, kangkung, bayam, daun pepaya, dan jenis sayuran hijau lainnya. Buang pakan yang tersisa setiap hari. Jangan sampai pakan membusuk di dalam kandang. Ramuan khusus bagi jangkrik yang sedang dikawinkan misalnya bekatul, tepung ikan, kuning telur bebek yang telah direbus dan dihaluskan, dan beberapa vitamin yang lainnya.